Sebagai seorang pejabat daerah, Laras yang juga harus mengurus suami dan anak-anaknya di rumah, serta harus mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, Laras merasa kewalahan, sehingga untuk mengurangi bebannya itu, suaminya Laras memberikannya seorang supir pribadi bernama Rizky, pria muda yang selalu rapi dan bersih. Halo semuanya, siapkah kalian untuk mendengarkan bagaimana kehidupan Laras dan keluarganya? Apakah dengan adanya supir pribadi beban Laras jadi lebih ringan? Selamat mendengarkan dan jangan lupa kencangkan celana dalammu. Inilah kisah Laras. Pagi itu, mentari baru naik setengah dari ufuk timur, menyinari halaman rumah Laras yang rapi dengan aroma bunga kamboja yang baru disiram. Di dapur, terdengar suara gemericik air dari teko dan aroma kopi yang menguar, bercampur dengan wangi nasi hangat yang baru matang. Laras menatap jam dinding, pukul 6.10. Suaminya baru saja berangkat ke bandara untuk dinas 2 hari di luar kota. Rumah mereka kini terasa lebih sepi dari biasanya. Suara langkah anak-anak yang riuh biasanya menjadi musik pagi di rumah itu, tapi pagi itu justru terasa berbeda. Ada rasa lemas yang menjalar di perutnya sejak subuh, nyeri yang menusuk seperti dipelintir dari dalam. Laras mencoba menenangkan diri, meneguk segelas air putih, berharap rasa sakit itu mereda. Tapi setiap kali ia menarik napas, rasa mulas datang lagi, membuat tubuhnya sedikit meringkuk di kursi makan. Laras bukan wanita sembarangan. Di kantornya, ia bekerja di dinas bupati, tempat yang penuh aturan dan formalitas. Selama 20 tahun bekerja, ia dikenal sebagai sosok yang teliti, rapi, dan cerdas. Rekan kerjanya sering memujinya karena kesabarannya mengatur agenda rapat dan kemampuannya menyelesaikan urusan administrasi tanpa pernah mengeluh. Tapi, di balik sosok profesional itu, Laras hanyalah seorang istri yang sering merasa kesepian. Suaminya, seorang manajer di perusahaan BUMN, memang sosok yang bertanggung jawab dan penyayang. Tetapi, tuntutan pekerjaannya membuatnya sering berpergian keluar kota. Mereka jarang bertemu lama, hanya saling menanyakan kabar lewat pesan singkat atau panggilan malam hari. Laras tak pernah menuntut apa-apa. Ia selalu berusaha memahami, karena ia tahu bekerja di posisi suaminya bukan perkara ringan. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ia tetap seorang perempuan yang butuh perhatian, butuh kehadiran, dan butuh tempat bersandar. Hal yang perlahan menghilang tanpa ia sadari. Untuk membantu aktivitas rumah, suaminya mempekerjakan seorang sopir pribadi bernama Rizky. Pria itu masih muda, baru menginjak usia 30 tahun, tapi perilakunya jauh lebih dewasa dari usianya. Setiap pagi, Rizky datang dengan kemeja rapi, sepatu mengkilap, dan aroma sabun wangi yang khas. Ia hafal kebiasaan keluarga itu luar kepala. Jam berapa anak-anak harus diantar ke sekolah, rute tercepat menuju kantor Laras, bahkan tahu kapan Laras biasanya berhenti di warung kecil langganannya untuk membeli sarapan ringan. Rizky bukan hanya sopir, ia seperti bagian kecil dari sistem yang menjaga rumah tangga itu tetap berjalan rapi. Laras merasa sangat terbantu olehnya, apalagi sejak suaminya makin sering pergi dinas. Ia percaya penuh kepada Rizky, bahkan memberi kunci cadangan rumah supaya bisa membantu kapanpun dibutuhkan. Kepercayaan itu tumbuh bukan karena faktor waktu, tapi karena Rizky memang selalu tahu menempatkan diri. Ia bicara seperlunya, bekerja tanpa keluhan, dan tidak pernah menunjukkan sikap yang membuat Laras merasa risih. Namun pagi itu, keseharian yang biasanya lancar menjadi sedikit kacau. Laras seharusnya berangkat lebih pagi karena ada rapat dengan kepala bagian, tapi perutnya terasa semakin sakit. Ia mencoba menahan sambil menyiapkan sarapan anak-anaknya yang sebentar lagi harus berangkat sekolah. "Nak, makan dulu ya, ibu agak gak enak badan," katanya pelan sambil berusaha tersenyum. Anak-anak mengangguk tanpa curiga, sibuk dengan roti dan susu mereka. Dari luar, suara klakson mobil terdengar pelan, tanda Rizky sudah datang menjemput seperti biasa. Laras memegang perutnya yang terasa seperti diremas. Dengan napas tertahan, ia berjalan ke pintu dan memanggil Rizky. "Ki,
tolong antar anak-anak dulu ke sekolah ya. Ibu agak sakit perut, takut mereka terlambat. Rizky menatapnya khawatir. Baik Bu, tapi nanti saya balik ya. Ibu jangan kemana-mana dulu. Laras hanya mengangguk, menahan sakit. Ia mencoba berbaring di sofa ruang tengah, berharap sakit itu mereda setelah minum obat yang ia telan beberapa menit lalu. Tapi waktu berjalan dan rasa nyeri itu tak kunjung hilang. Tak lama kemudian, suara pintu depan terbuka pelan. Rizky kembali dari mengantar anak-anak. Ia melihat Laras berbaring di sofa, wajahnya pucat, dahi berkeringat. Bu, bagaimana? Saya antar ke rumah sakit saja ya. Suaranya penuh kekhawatiran. Laras menggeleng lemah. Nggak usah Ki, mungkin cuma masuk angin, udah minum obat kok. Ia berusaha tersenyum, tapi gagal. Rizky mendekat, berdiri canggung di dekat meja. Ia tak tahu harus berbuat apa. Di depannya, sosok Laras, perempuan yang selama ini ia hormati, terlihat rapuh dan kesakitan. Perutnya masih sakit banget ya Bu? Tanya Rizky pelan. Laras mengangguk, matanya setengah terpejam. Dalam kepanikan kecil, ia berbisik nyaris tanpa sadar. Ki, bisa tolong elus pelan ya, sakit sekali. Rizky tertegun. 1 detik ia ragu, tapi melihat tubuh Laras gemetar, ia akhirnya menurut. Dengan hati-hati, ia mengusap lembut perut Laras dari atas kain rumah yang dikenakannya. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian, tanpa niat lain selain membantu. Ajaibnya, rasa nyeri itu mulai berkurang. Nafas Laras perlahan beratur, tubuhnya mulai tenang, hingga akhirnya ia terlelap. Di ruang tamu yang sunyi, hanya terdengar detik jam berdetak lambat dan napas mereka yang tersisa di antara rasa iba dan keheningan yang panjang. Ketika Rizky selesai mengelus perut Laras, ia menarik napas panjang. Ada perasaan lega melihat Laras akhirnya tertidur dengan wajah yang lebih tenang. Ia menatap sebentar, lalu menyingkir pelan, duduk di kursi seberang sofa sambil menunduk. Waktu berjalan lambat, hanya suara kipas angin yang berputar lembut di langit-langit. Dalam hatinya, Rizky tidak merasa tenang sepenuhnya. Ada sesuatu yang berdesir halus, bukan rasa bersalah, tapi semacam bingung antara batas profesional dan empati manusiawi. Ia tidak bermaksud apa-apa, namun ketika seseorang yang setiap hari ia lihat kuat dan berwibawa tiba-tiba tampak selemah itu, hatinya ikut tergerak. Ia menatap ruang tamu yang tenang. Rak buku, lukisan keluarga, foto Laras dan suami di dinding, semuanya menggambarkan kehidupan sempurna yang selama ini ia hormati. Tapi pagi itu, kehidupan itu tampak seperti membuka celah kecil, dan Rizky, tanpa disadari, sudah berdiri di tepinya. Setengah jam berlalu, Laras perlahan membuka matanya, pandangannya kabur sejenak. Ia masih berbaring di sofa, dan begitu matanya fokus, ia melihat Rizky duduk di kursi seberang, menatapnya penuh kekhawatiran. Bu, sudah mendingan? Tanya Rizky lembut, suaranya nyaris berbisik. Laras berusaha duduk, namun tubuhnya masih lemah. Sedikit lebih baik, terima kasih Ki, katanya lirih sambil menunduk. Ada jeda canggung di antara mereka. Rizky sebenarnya ingin berdiri dan pamit, tapi langkahnya terasa berat. Ia tak ingin terlihat tergesa meninggalkan Laras yang baru saja sembuh. Laras pun sama. Ia ingin menegaskan kembali jarak di antara mereka, tapi bibirnya keluh. Ia menatap gelas di meja, mencoba mencari kalimat yang tepat. Kamu baik sekali Ki, maaf ya kalau ibu tadi merepotkan. Rizky menatapnya dengan mata jujur. Tidak Bu, saya memang tugasnya membantu. Kalau ibu sakit, saya juga harus sigap. Kata-kata itu sederhana, tapi di dalamnya terselip ketulusan yang membuat dada Laras terasa hangat dan aneh sekaligus. Ruang tamu yang biasanya menjadi tempat keluarga bercanda, pagi itu justru berubah menjadi ruang yang sunyi dan terlalu dekat. Laras memegang perutnya, mengusapnya sendiri perlahan, lalu berdiri dengan susah payah. Saya bantu Bu, kata Rizky cepat, melangkah mendekat. Ia menahan lengan Laras agar tak kehilangan keseimbangan. Gerakan itu spontan, namun kedekatan yang tiba-tiba membuat nafas mereka sama-sama tercekat. Sekilas, Laras melihat pantulan mereka berdua di cermin dinding ruang tamu.
Ia dan Rizky berdiri terlalu dekat, seperti dua orang yang sedang menahan sesuatu yang tak pantas diucapkan. "Maaf Bu," ucap Rizky sambil segera menarik tangannya. Laras hanya tersenyum kaku, berusaha menutupi rasa gugupnya. "Tidak apa Ki, terima kasih." Tapi kalimat "tidak apa" itu, seperti yang sering terjadi pada banyak kesalahan manusia, justru membuka pintu untuk yang lebih dalam. Dalam diam, mereka berdua menyadari sesuatu yang mulai berubah. Rasa sungkan di mata Rizky kini bercampur dengan rasa lain yang ia sendiri tidak berani beri nama. Ia melihat Laras bukan hanya sebagai majikan lagi, tapi sebagai sosok perempuan yang lembut, ramah, dan kadang tampak kesepian. Sedangkan bagi Laras, perhatian Rizky yang tulus dan kesigapannya dalam membantu menghadirkan kehangatan yang tidak lagi ia rasakan dari suaminya yang selalu sibuk. Hati manusia, sekuat apapun, selalu punya titik lemah. Dan kedekatan yang berulang bisa menjadi benih bagi sesuatu yang sulit dikendalikan. Hari itu, setelah Laras sedikit pulih, ia meminta Rizky untuk tidak bercerita pada siapapun tentang sakit perutnya. "Biar suamiku nggak khawatir," katanya dengan nada datar, tapi matanya memancarkan kecanggungan. Rizky mengangguk. "Saya paham Bu, tidak akan cerita ke siapapun." Kalimat itu yang kemudian menjadi awal dari rahasia mereka. Sebuah kesepakatan tanpa niat buruk, tapi punya potensi menjadi sesuatu yang tak bisa dihentikan. Sore harinya, ketika Laras sudah merasa lebih baik, ia berjalan ke taman belakang. Udara sore lembut menyentuh pipinya, tapi pikirannya berputar cepat. Ia mencoba mengingat kejadian pagi itu, setiap detik, setiap sentuhan, setiap kata. Rasa malu menyergap, namun anehnya di balik itu ada juga rasa hangat yang sulit ia tolak. Ia membenci dirinya karena merasa demikian. Ia tahu dirinya bukan wanita yang seharusnya lemah. Ia seorang istri, seorang ibu, dan pegawai pemerintah yang dihormati. Tapi sore itu, di bawah cahaya matahari yang mulai redup, Laras menyadari bahwa manusia bisa tersandung bukan karena niat jahat, melainkan kelelahan menahan sepi. Di ruang tamu, Rizky masih duduk, menunggu apakah Laras butuh diantar ke kantor untuk mengambil berkas yang tertinggal. Laras menatapnya dari jendela, pria muda yang polos, yang tak tahu apa-apa tentang badai kecil yang sedang tumbuh di hati majikannya. Ia menghela napas panjang, lalu menutup tirai perlahan. Tapi seperti air yang mulai merembes di dinding, sesuatu sudah mulai masuk ke celah yang tak terlihat. Dan dari sanalah cerita ini pelan-pelan mulai berubah arah, membawa mereka berdua ke jalan yang tak lagi bisa mereka mundurkan. Hari berganti, tapi bayangan pagi itu terus menghantui pikiran Laras. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali teringat pada tatapan Rizky yang begitu dekat, pada tangan yang sempat menyentuh kulit lengannya saat membantunya berdiri, pada perasaan aneh yang menyelinap di dadanya. Ia mencoba menepis semuanya, meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan, hanya momen spontan karena keadaan. Tapi manusia, betapapun kerasnya menolak, tidak bisa sepenuhnya berbohong pada perasaan. Ada bagian dalam dirinya yang mulai mencari alasan untuk bertemu, untuk berbicara lebih lama, atau sekedar menatap tanpa terlihat mencurigakan. Setiap pagi, ketika mendengar suara mobil Rizky berhenti di depan rumah, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu bahwa dirinya mulai kehilangan kendali atas rasa yang bahkan tak pernah ia rencanakan. Sementara itu, Rizky pun tidak sepenuhnya tenang. Malam hari, di kontrakannya yang sederhana, ia berbaring menatap langit-langit, memikirkan kejadian hari itu. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Laras bagi Rizky adalah sosok majikan yang terhormat, ibu yang lembut, cerdas, dan selalu menjaga wibawanya. Tapi entah mengapa, setelah pagi itu, sosok Laras tidak lagi tampak seperti dulu. Ada sesuatu yang berubah. Setiap kali ia memandang Laras, ada rasa ingin melindungi, ingin berada di dekatnya, bahkan tanpa alasan yang jelas. Rizky mencoba melawan pikiran itu, menegur dirinya sendiri. Ia sadar
Ini bukan jalan yang benar. Ia bukan siapa-siapa dibandingkan suami Laras yang jelas jauh lebih terhormat, lebih mapan, dan lebih pantas. Tapi hati tidak selalu tunduk pada logika. Hati manusia seringkali memilih arah yang salah terlebih dahulu, baru kemudian menyesal setelah terlambat. Suatu sore, 2 hari setelah kejadian itu, hujan turun deras mengguyur kota. Langit kelabu, udara dingin menembus kaca jendela. Laras masih di kantor, menatap layar komputer dengan pikiran kosong. Semua rekan kerja sudah pulang lebih dulu, hanya tinggal ia dan suara hujan yang terus mengguyur atap kantor dinas. Ponselnya bergetar, pesan dari Rizky. "Ibu, mau saya jemput sekarang atau tunggu hujan agak reda?" Laras menatap layar itu lama. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menjawab, "Tidak usah, saya bisa pulang sendiri." Tapi jari-jarinya justru mengetik, "Tolong jemput sekarang ya, Ki." 15 menit kemudian, mobil putih yang sudah begitu akrab itu berhenti di depan gedung. Saat Laras masuk ke mobil, aroma sabun Rizky menyeluak lagi. Wangi yang sama, menenangkan, tapi kali ini juga memunculkan rasa bersalah. Sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Hanya suara hujan dan musik lembut dari radio yang mengisi kabin mobil. Namun dalam diam itu, keduanya tahu bahwa sesuatu sedang tumbuh, pelan tapi pasti. Ketika sampai di rumah, hujan belum juga reda. Laras hendak turun, tapi Rizky menahannya. "Ibu, payungnya biar saya buka dulu," katanya sambil keluar dari mobil. Laras menunggu di dalam. Dari kaca depan, ia melihat Rizky berdiri di luar, memegang payung dan menatap ke arah rumah yang gelap. Suaminya sedang dinas keluar kota, anak-anak sedang menginap di rumah saudara. Dalam hati, Laras tahu tidak ada seorang pun di rumah itu selain dirinya. Saat Rizky membuka pintu dan menjemputnya dengan payung, entah kenapa langkah mereka melambat. Air hujan menetes dari ujung payung, menetes di sela-sela bahu mereka yang hampir bersentuhan. Hanya beberapa detik, tapi detik itu seperti berhenti. Laras menunduk, tak berani menatap. Mereka masuk ke rumah, dan keheningan kembali mengisi ruang tamu. "Terima kasih, Ki," kata Laras akhirnya, berusaha menjaga suaranya tetap datar. Rizky mengangguk, tapi pandangannya tidak beranjak dari wajah Laras. Di balik kata sederhana itu, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Perasaan yang seharusnya tidak boleh ada. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi keduanya. Laras duduk di ruang tamu dengan rambut masih basah. Sementara Rizky duduk di kursi seberang, menunggu instruksi apakah ia boleh pulang atau diminta membantu sesuatu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Suasana begitu tenang, bahkan suara hujan pun seolah menyingkir dari jendela, memberi ruang pada keheningan yang tebal. Laras berusaha memecah diam itu dengan bicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. "Rizky, kamu baik sekali selama ini. Saya nggak tahu gimana kalau tanpa kamu." Rizky tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu ada getar yang sulit ia kendalikan. "Saya cuma berusaha melakukan pekerjaan saya, Bu." Laras menatapnya lama, terlalu lama untuk ukuran seorang majikan dan sopir. Di balik tatapan itu, ada rasa ingin yang tidak bisa diredam lagi. Lalu, tanpa direncanakan, tanpa siapapun bermaksud, jarak di antara mereka menghilang. Hanya butuh satu langkah kecil, satu keputusan yang lahir dari kesunyian panjang untuk mengubah segalanya. Dan di malam yang dingin itu, mereka akhirnya melakukan sesuatu yang bahkan di hati kecil mereka sendiri sudah mereka tahu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Pagi berikutnya datang tanpa suara. Laras terbangun dengan kepala berat, tubuhnya masih terasa lemas, sementara cahaya matahari menembus tirai kamar seperti menyindir nuraninya yang belum tenang. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap lantai yang terasa begitu asing. Di dalam rumah itu, semuanya tampak sama seperti kemarin. Foto keluarga masih tergantung di dinding, aroma kopi masih samar dari dapur, tapi sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin dan nyaris tak mengenali dirinya sendiri. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya pelan.
tidak ada jawaban. Yang ada hanya rasa hampa dan sesal yang menyesakkan dada. Ia tahu malam tadi bukan hanya kelemahan sesaat, tapi sebuah pengkhianatan terhadap banyak hal. Suaminya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri. Di luar kamar, terdengar suara mobil Rizky yang menyalakan mesin. Laras menggigil. Ia tahu pria itu pasti sama gelisahnya, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali pura-pura semuanya baik-baik saja. Di luar kamar, terdengar suara mobil Rizky yang menyalakan mesin. Laras menggigil. Ia tahu pria itu pasti sama gelisahnya, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali pura-pura semuanya baik-baik saja. Sepanjang hari, Laras mencoba bertindak seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk anak-anak, tersenyum palsu, dan berbicara seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi setiap kali mendengar suara Rizky di luar, memanggil anak-anak, membuka pintu, atau sekedar berbicara sopan, jantungnya kembali berdegup cepat. Ia tidak berani menatapnya. Ketika akhirnya mereka bertemu di depan rumah, tatapan mereka hanya bertemu sekilas. Tidak ada kata-kata, tapi di antara diam itu ada banyak hal yang sebenarnya ingin diucapkan. Rasa bersalah, rasa takut, dan penyesalan. "Ibu, saya berangkat dulu ya." Suara Rizky lirih, lebih tenang dari biasanya tapi jelas gugup. "Ya, hati-hati di jalan," jawab Laras cepat, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Begitu pintu terkunci, Laras menyandarkan kepalanya di tembok dan meneteskan air mata. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini bisa dilupakan, bahwa mereka bisa memulai dari awal seolah tidak ada yang terjadi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu tidak ada yang benar-benar bisa kembali seperti semula. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tenang. Laras dan Rizky berinteraksi seperlunya, tapi selalu dengan jarak yang aneh. Tidak ada lagi percakapan ringan seperti dulu. Tidak ada tawa kecil di perjalanan. Setiap kata yang keluar dari bibir mereka kini terasa berhati-hati, penuh pertimbangan. Kadang mereka berpura-pura sibuk hanya untuk menghindari momen berdua. Namun, semakin mereka berusaha menjauh, semakin kuat rasa bersalah itu menempel. Laras mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar gema suara hatinya sendiri. "Kau telah melanggar kepercayaan yang paling suci." Ia sering terbangun di tengah malam, menatap foto keluarga di meja samping ranjang sambil menggenggam dadanya. Di sisi lain, suaminya yang sedang dinas di luar kota terus mengirim pesan penuh perhatian. "Jaga diri sayang, nanti kalau sudah pulang kita jalan-jalan ke pantai." Laras membalas dengan emoji senyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia merasa tidak pantas menerima kasih yang begitu tulus dari pria yang ia khianati tanpa pernah tahu. Rizky pun hidup dalam kegelisahan yang sama. Di kontrakannya, ia duduk berjam-jam menatap dinding kosong, mencoba mengingat apa yang seharusnya tidak ia lakukan. Ia tidak menyalahkan siapapun, tidak juga berusaha mencari alasan. Ia hanya tahu malam itu adalah batas yang seharusnya tidak pernah dilewati. Ia menghormati Laras, dan justru karena itu rasa bersalahnya menjadi lebih berat. Setiap kali mengemudi, bayangan Laras selalu muncul. Wajahnya, suaranya, bahkan cara ia memanggil namanya dengan lembut. Rizky tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Tapi pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Ia tidak bisa begitu saja pergi tanpa alasan. Jadi ia memilih diam, bekerja lebih serius, menutup semua celah percakapan yang bisa menimbulkan salah paham. Rizky tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Tapi pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Ia tidak bisa begitu saja pergi tanpa alasan. Jadi ia memilih diam, bekerja lebih serius, menutup semua celah percakapan yang bisa menimbulkan salah paham. Namun diamnya justru semakin menebalkan dinding di antara mereka. Laras menyadari perubahan itu dan diam-diam ia lega sekaligus sedih. Lega karena Rizky menjaga jarak, tapi sedih karena ia tahu kehilangan hubungan yang dulu murni itu jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Beberapa minggu berlalu,
suaminya kembali dari luar kota dengan senyum lelah tapi hangat. Laras menyambutnya dengan canggung, seolah sedang memainkan peran dalam drama yang ia tulis sendiri. Ia menyiapkan makan malam, mendengarkan cerita suaminya tentang perjalanan, sambil sesekali mencuri pandang ke arah Rizky yang membantu menurunkan koper di depan rumah. Saat suaminya tertawa lepas, Laras menatapnya lama dan dadanya bergetar. Ia ingin jujur, ia ingin mengatakan segalanya, tapi kalimat itu tidak pernah keluar karena ada terlalu banyak yang dipertaruhkan, keluarga, nama baik, bahkan masa depan anak-anaknya. Malam itu, saat suaminya tertidur pulas, Laras berdiri di jendela, menatap keluar rumah. Lampu mobil Rizky sudah lama padam, tapi dalam pikirannya, cahaya itu belum padam sepenuhnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, cukup, tidak lagi. Apapun yang terjadi setelah ini, ia harus menebus kesalahan dengan menjadi istri dan ibu yang lebih baik. Namun seperti semua janji manusia yang lahir dari rasa takut, janji itu mudah sekali goyah saat kesepian datang mengetuk lagi. Hari demi hari berlalu, rumah Laras kembali tampak seperti rumah keluarga yang utuh di mata orang lain. Suaminya sudah kembali bekerja di kota, anak-anak sibuk dengan sekolah, dan Laras kembali menata ritme harian seperti sedia kala. Ia tersenyum setiap pagi, menyiapkan sarapan, menyapa tetangga dengan ramah, seolah tidak pernah ada badai yang mengguncang hidupnya. Tapi di balik semua itu, hatinya belum benar-benar tenang. Ada luka yang tidak berdarah, tapi terus berdenyut. Luka yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tahu betapa beratnya memaafkan diri sendiri. Ia sering berusaha menutup rasa itu dengan kesibukan. Ia memperpanjang jam kerja, ikut dalam panitia kegiatan kantor, hingga kadang pulang larut. Tapi justru dalam kelelahan itu, kenangan-kenangan kecil terus muncul. Tatapan mata Rizky, suara mobil yang khas, aroma sabun yang dulu menenangkan. Ia mencoba menepis semua itu, tapi setiap kali melihat bayangan Rizky di depan rumah, hatinya masih bergetar, meski kini disertai dengan rasa bersalah yang lebih dalam dari sebelumnya. Suaminya, yang mulai jarang bepergian sejak proyek luar kota selesai, kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia tampak bahagia, sering tertawa saat bercanda dengan anak-anak atau menceritakan hal-hal sepele tentang pekerjaannya. Laras senang melihatnya seperti itu, tapi di sisi lain, rasa bersalahnya justru semakin tajam. Setiap kali suaminya menatapnya dengan lembut, setiap kali tangan suaminya menggenggam tangannya di meja makan, ia merasa seperti ditusuk oleh kenyataan bahwa ia tidak sepenuhnya bersih. Ia mulai lebih banyak berdoa, menundukkan kepala lebih lama setiap malam. Dalam doanya, ia tidak meminta ampunan dengan kata-kata besar. Ia hanya berbisik, "Tuhan, tolong aku melupakan." Tapi melupakan bukan perkara mudah, karena yang harus dilupakan bukan hanya dosa, melainkan juga rasa nyaman yang pernah menipu dirinya sendiri. Kadang, Laras terkejut oleh betapa sunyinya hatinya, bahkan di tengah keluarga yang mencintainya sepenuh hati. Sunyi yang ia buat sendiri, dan yang kini menjadi penjara yang paling menyakitkan. Rizky pun tetap bekerja seperti biasa, tapi ia semakin jarang berbicara. Ia datang tepat waktu, menjalankan tugasnya, lalu pulang tanpa banyak bicara. Dari luar, semua terlihat normal, tapi di dalam dirinya ada pergulatan yang tak pernah berhenti. Ia tahu Laras mencoba menjauh, dan ia pun berusaha melakukan hal yang sama. Tapi terkadang, keadaan memaksa mereka bertemu lebih lama dari seharusnya. Misalnya saat suami Laras kembali harus dinas singkat, atau saat anak-anak sakit dan butuh diantar ke dokter malam-malam. Momen-momen seperti itu menguji mereka lagi. Walau keduanya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, suasana di antara mereka tetap tegang, penuh kehati-hatian. Setiap kalimat terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Namun, di tengah semua kebisuan itu, Rizky masih menjaga sesuatu. Rasa hormatnya kepada Laras. Ia tahu batasnya sekarang. Ia tahu cinta yang lahir dari dosa tidak akan pernah menjadi berkah, seindah apapun rasanya dulu. Suatu pagi, kabar buruk datang dari kampung halaman Rizky.
Ibunya jatuh sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit daerah. Wajah Rizky terlihat cemas saat ia bercerita kepada Laras setelah mengantar anak-anak ke sekolah. "Saya harus pulang, Bu. Mungkin agak lama. Ibu saya sakit keras," katanya lirih. Laras tertegun. Ada perasaan berat yang tak bisa ia sembunyikan. "Kapan kamu berangkat?" tanyanya pelan. "Besok pagi, Bu." Suasana hening beberapa detik. Hati Laras mendadak sesak. Perasaan kehilangan yang aneh, bercampur sedih dan lega sekaligus. Ia tahu mungkin inilah jawaban dari doanya selama ini. Mungkin Tuhan memberi mereka cara untuk berpisah tanpa harus mengaku pada siapapun. Laras menatap Rizky lama. "Pergilah, ibu kamu yang paling penting sekarang," katanya dengan suara bergetar. "Terima kasih sudah bantu keluarga kami selama ini." Rizky hanya menunduk, tidak sanggup menatap balik. Dalam diam, mereka sama-sama tahu perpisahan itu bukan sekedar keharusan, tapi juga penebusan yang paling berat. Malam sebelum keberangkatan Rizky, Laras tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menatap kursi dan sofa tempat banyak kenangan tersimpan. Dari awal perkenalan, tawa ringan, hingga kesalahan yang hampir menghancurkan segalanya. Di meja, ia menyiapkan sebuah amplop kecil berisi uang, bukan sebagai upah tambahan, tapi sebagai bentuk rasa terima kasih dan permintaan maaf. Pagi harinya, ketika Rizky datang berpamitan, Laras menyerahkan amplop itu dengan tangan gemetar. "Ini sedikit dari saya, untuk membantu pengobatan ibu," katanya dengan suara serak. Rizky menolak, tapi Laras memaksa, "Anggap ini titipan doa dari saya." Tatapan mereka bertemu untuk terakhir kali. Tatapan yang penuh perasaan, yang tidak akan pernah diucapkan. "Maafkan saya, Bu, atas semuanya," ucap Rizky lirih. Laras menelan ludah, menahan air mata. "Saya juga, Ki. Terima kasih sudah hadir dan mengingatkan saya bahwa manusia bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit." Setelah itu, mereka berdua saling menunduk, lalu berbalik arah tanpa menoleh lagi. Pagi itu, mobil Rizky melaju perlahan keluar dari halaman rumah Laras, meninggalkan jejak ban di tanah basah yang perlahan mengering bersama waktu. Seperti luka di hati mereka yang juga pelan-pelan mulai sembuh, meski bekasnya takkan pernah hilang. Sejak kepergian Rizky, rumah Laras kembali terasa sepi, tapi kali ini kesunyian itu bukan lagi ancaman, melainkan pengingat. Setiap kali ia melewati ruang tamu tempat ia dulu terbaring sakit perut, atau duduk di kursi dekat jendela tempat mereka sering berbincang, Laras tidak lagi merasa tertarik pada kenangan, melainkan tertampar oleh betapa mudahnya manusia jatuh jika tidak menjaga hatinya. Ia mulai mengisi waktu dengan hal-hal sederhana yang selama ini terlupakan. Membaca buku agama, menulis jurnal pribadi, menemani anak-anak belajar tanpa terburu-buru, bahkan ikut kegiatan sosial bersama ibu-ibu kantor dinas. Perlahan, ruang hatinya yang dulu dipenuhi rasa bersalah mulai terganti dengan kesadaran dan penyesalan yang matang. Ia tidak lagi berdoa agar Tuhan menghapus kenangan, tapi agar Tuhan memberinya kekuatan untuk hidup berdampingan dengan kenangan itu, tanpa terperangkap di dalamnya. Karena Laras sadar, dosa tidak bisa dihapus dengan melupakan, tapi ditebus dengan memperbaiki diri hari demi hari. Waktu berjalan. Beberapa bulan kemudian, Laras terlihat jauh lebih tenang. Ia mulai berani tersenyum tulus lagi, bukan karena semua sudah hilang, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Suaminya merasakan perubahan itu. Ia sering memuji Laras yang tampak lebih lembut dan perhatian dari sebelumnya. "Kamu beda, Ras. Entah kenapa sekarang rasanya rumah ini lebih hangat," ucap suaminya suatu malam sambil menikmati teh buatan Laras. Perkataan itu membuat Laras menunduk. Ia menahan air mata yang hampir jatuh. Di dalam hatinya, ia berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Ia tahu Tuhan sudah menegurnya dengan cara yang sangat halus, lewat rasa kehilangan, lewat ketakutan yang tak bisa diceritakan, dan lewat waktu yang memberi ruang untuk memperbaiki. Kini, Laras benar-benar menjaga rumah tangganya
seperti menjaga sesuatu yang rapuh tapi berharga. Ia lebih sering mendengarkan, tidak lagi mudah marah, dan selalu berusaha hadir untuk keluarganya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dengan hati yang penuh kesadaran. Suatu sore yang tenang, Laras duduk di teras sambil menikmati semilir angin dan suara anak-anak tertawa di dalam rumah. Di tangannya, ada buku kecil yang sudah lusuh, jurnal yang dulu ia gunakan untuk menulis perasaannya di masa-masa kelam. Ia membuka halaman terakhir yang ia tulis saat Rizky berpamitan dulu. Di sana tertulis, "Mungkin Tuhan memisahkan kami bukan karena benci, tapi karena sayang. Karena kalau terus bersama, mungkin kami akan kehilangan arah dan lupa pulang." Laras tersenyum kecil membaca kalimat itu. Kini ia mengerti, terkadang kehilangan adalah bentuk cinta dari Tuhan yang paling menyelamatkan. Ia memandang langit sore yang berwarna jingga, membiarkan pikirannya berjalan jauh ke masa lalu. Ia tidak membenci Rizky, juga tidak merindukannya. Ia hanya berterima kasih, karena lewat kesalahan itu, ia belajar tentang arti setia, tentang nilai sebuah keluarga, dan tentang pentingnya menjaga batas, bahkan ketika tak ada yang mengawasi. Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari kampung halaman Rizky melalui pesan singkat. Ibunya sudah sembuh dan Rizky memutuskan tidak kembali ke kota. Ia memilih tinggal di kampung dan membantu pamannya membuka usaha kecil. Laras membaca pesan itu sambil menatap layar lama. Ada rasa lega yang begitu dalam, seakan seluruh babak masa lalunya telah ditutup dengan tenang. Ia membalas singkat, "Syukurlah Ki, jaga ibu baik-baik. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia." Tak lama, pesan balasan datang. "Terima kasih Bu, doakan saya bisa hidup lebih baik. Ibu juga sehat selalu." Laras menatap layar itu lama, lalu menutup ponselnya dengan senyum yang tenang. Tidak ada lagi detak jantung yang berdebar aneh seperti dulu. Tidak ada lagi godaan yang menyesakkan dada. Hanya rasa syukur karena semuanya telah berakhir dengan cara yang tidak mempermalukan siapapun. Ia merasa Tuhan benar-benar memberinya kesempatan untuk menutup luka tanpa harus mengorbankan kehormatan siapapun. Malamnya, Laras duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup, angin malam berhembus lembut dari jendela yang setengah terbuka. Ia menatap foto keluarga di dinding. Dirinya, suami, dan kedua anaknya tersenyum di tepi pantai. Perlahan, air mata menetes, tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa syukur. "Terima kasih Tuhan," bisiknya lirih, "karena masih Kau beri aku rumah untuk pulang." Ia menatap jari-jari tangannya sendiri, yang dulu sempat lemah dan tergoda oleh kesepian, kini menggenggam kuat tanda kesadaran. Ia tahu manusia tidak pernah bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah kesalahan, tapi manusia selalu bisa berubah hari ini untuk menebusnya. Laras kemudian berdiri, berjalan ke kamar dan melihat suaminya tertidur pulas. Ia tersenyum, menyelimutinya pelan, lalu berbisik lirih di hati, "Aku janji tidak akan pernah membuatmu kecewa lagi." Di luar, suara jangkrik dan angin malam menjadi saksi. Hidupnya kini mungkin tak sempurna, tapi Laras telah menemukan kedamaian yang tidak ia temukan selama bertahun-tahun. Kedamaian yang lahir dari penerimaan, penyesalan, dan keberanian untuk memperbaiki diri tanpa menoleh lagi ke belakang. Waktu terus berjalan, musim hujan berganti kemarau, dan tanpa disadari, sudah hampir setahun sejak kepergian Rizky. Hidup Laras kini jauh berbeda dari sebelumnya. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih dekat dengan keluarganya. Di kantor, rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya yang semakin hangat. Ia tidak lagi sesibuk dulu, tidak lagi menenggelamkan diri dalam tumpukan berkas demi melupakan sesuatu. Kini ia bekerja dengan sepenuh hati, tapi juga tahu kapan harus berhenti dan pulang untuk menikmati waktu bersama suami dan anak-anaknya. Rumah yang dulu terasa kosong, kini kembali hidup dengan tawa. Setiap malam, mereka makan malam bersama tanpa terburu-buru, bercerita tentang hari yang mereka jalani. Dalam keheningan, Laras sering menatap suaminya yang kini tampak semakin tua,
tapi tetap sabar dan setia. Dan di sanalah ia menyadari satu hal penting, cinta sejati bukan tentang siapa yang membuat hati berdebar, tapi tentang siapa yang tetap memilih tinggal meski dunia sering membuatnya lelah. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Laras duduk di kamar sambil menulis di jurnalnya, kebiasaan yang kini menjadi rutinitas spiritualnya. Ia menulis bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk memastikan dirinya tak pernah lupa bagaimana rasanya kehilangan arah. Di halaman baru itu ia menulis, "Dulu, aku berpikir cinta adalah rasa nyaman. Kini, aku tahu cinta sejati adalah tanggung jawab." Ia berhenti sejenak, menatap kalimat itu lama, lalu tersenyum kecil. Di luar kamar, suaminya memanggil dari ruang keluarga. "Ras, sini, ada film lucu." Laras menutup bukunya, berjalan keluar, lalu duduk di samping suaminya. Mereka menonton film bersama sambil tertawa kecil, sesuatu yang dulu jarang mereka lakukan karena sibuk masing-masing. Di momen itu, Laras merasakan ketenangan yang sesungguhnya, sederhana, hangat, dan nyata. Ia tak lagi mencari hal-hal yang menggetarkan dada, karena kini ia lebih menghargai hal-hal yang menenangkan jiwa. Beberapa bulan kemudian, Laras menerima undangan reuni sekolah lamanya. Ia sempat ragu untuk datang, tapi akhirnya memutuskan hadir. Saat reuni berlangsung, banyak teman lama yang kagum melihat dirinya yang tetap terlihat anggun dan berwibawa di usia 45 tahun. Namun di balik senyum ramahnya, Laras membawa cerita panjang tentang hidup, tentang jatuh dan bangkit, yang tak pernah ia bagi kepada siapapun. Ketika seorang teman menyinggung soal rumah tangga dan kesetiaan, Laras hanya tersenyum lembut. "Kesetiaan itu bukan berarti kita tak pernah goyah," katanya lirih. "Tapi tentang bagaimana kita kembali berdiri ketika kita hampir jatuh." Teman-temannya terdiam, tidak sepenuhnya mengerti makna kalimat itu. Tapi Laras tahu persis dari mana kata-kata itu lahir. Ia pernah hampir kehilangan segalanya hanya karena satu langkah yang salah. Dan kini, setelah semua berlalu, ia belajar bahwa setiap manusia memang bisa jatuh. Tapi yang membuat seseorang layak disebut baik adalah keberaniannya untuk memperbaiki diri setelahnya. Malam itu, setelah reuni usai dan Laras kembali ke rumah, ia berdiri di depan cermin besar di kamar. Pantulan dirinya menatap balik. Tidak lagi seperti dulu, bukan perempuan yang sempurna, tapi perempuan yang sudah melalui badai dan tetap berdiri dengan kepala tegak. Ia menyentuh wajahnya pelan, melihat garis-garis halus di sudut mata yang dulu mungkin membuatnya cemas, tapi kini terasa indah karena setiap garis itu punya cerita. Ia menyalakan lampu tidur, lalu membuka jendela kamar. Angin malam masuk membawa aroma hujan dari kejauhan. "Aku sudah memaafkanmu, Laras," bisiknya pada dirinya sendiri. "Dan aku tahu Tuhan pun sudah memaafkan." Kalimat itu terasa seperti beban yang akhirnya terangkat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bisa menatap dirinya tanpa rasa bersalah, tanpa penolakan, hanya dengan penerimaan yang tulus. Ia tersenyum, lalu mematikan lampu. Dalam gelap yang lembut, ia merasakan damai. Bukan karena semuanya telah sempurna, tapi karena akhirnya ia bisa berdamai dengan yang tidak sempurna. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cahaya lembut yang menyinari halaman rumah. Laras duduk di teras sambil menyeruput teh hangat buatan suaminya. Di kejauhan, ia melihat anak-anaknya bersiap pergi, bercanda dan saling mengejek kecil seperti biasa. Ia tersenyum. Hidup ini, pikirnya, ternyata tidak selalu tentang kebahagiaan yang besar, tapi tentang menemukan kedamaian dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Ia menghela napas panjang, menatap langit biru yang cerah. Dalam hati, ia berterima kasih pada masa lalu yang telah mengajarinya arti kesetiaan, pada kesalahan yang membuatnya lebih berhati-hati, dan pada cinta sejati yang menuntunnya pulang. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kegelisahan, hanya ketulusan yang sederhana. Laras menutup matanya sejenak,
membiarkan hangatnya sinar matahari menyentuh wajahnya. Hidupnya kini tidak sempurna, tapi ia tahu ia sudah berada di tempat yang seharusnya. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan dengan penyesalan, bukan dengan air mata, tapi dengan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang pernah jatuh, lalu memilih untuk bangkit dan menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya.